Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Rafli Mulia, NIM 2018 1011 0311 547. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang kepailitan dan PKPU demi memenuhi tugas hukum ekonomi dan bisnis. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kepailitan. Pengertian kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam undang-undang tersebut jelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian penyebab pailit. Penyebab pailit di sini ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke ujung kepailitan. Poin yang kedua, penyebab pailit yaitu kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing. Kemudian poin yang ketiga, berhenti melakukan inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat. Tren dapat muncul kapan saja sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian syarat-syarat untuk kepailitan. Syarat-syarat untuk kepailitan yang pertama yaitu seseorang debitur harus mempunyai lebih dari satu hutang. Yang kedua, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Syarat yang ketiga, penyataan pailit oleh pengadilan niaga. Dan yang keempat, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian di sini ada langkah-langkah yang ada dalam kepailitan. Terdapat 9 poin. Yang pertama, permohonan pailit. Yang kedua, keputusan pailit berkekuatan tetap. Yang ketiga, rapat verifikasi. Yang keempat, perdamaian. Yang kelima, homologasi akur. Yang keenam, insolvensi. Yang ketujuh, pemberesan atau liudasi. Yang kedelapan, rehabilitasi. Dan yang kesembilan, kepailitan berakhir. Kemudian ada cara penundaan kepailitan. Cara penundaan kepailitan dapat melakukan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU. Kemudian ada akibat hukum dari PKPU. Akibat yang pertama, debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Akibat yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Kemudian ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Akibat yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Dan akibat yang kelima, PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Kemudian pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum dan dapat diajukan oleh kejaksaan. Dalam hal debitur adalah bank, maka pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pihak yang ketiga, perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Modal. Yang keempat, pihak perusahaan asuransi.
yang diantaranya perusahaan reasumsi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pelit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sekian presentasi